Oke teman-teman, selamat siang ya, udah jam setengah tiga nih. Jadi di video kali ini kita lanjutin lagi untuk playlist ADDS ya teman-teman, Active Directory Domain Service. Nah di video kali ini kita bakal coba untuk memahami ini ya, password policy sama akun policy teman-teman. Yang mana nantinya password policy ini seperti namanya untuk mengatur ketentuan passwordnya teman-teman, seperti passwordnya harus diganti seberapa lama gitu, dan user itu boleh ganti password itu berapa lama, dan juga password yang dipakai itu boleh berapa kali sih dipakai gitu, sama misalnya kan ya, misalnya dia tes 123, tunggu ya, terus dia coba lagi tes 123, tes 123, terus dia mau ganti lagi ke tes salah tunggu. Misalnya password pertamanya itu tes ya, terus diganti ke tes 123, terus diganti ke tes lagi, itu bisa kita batasi teman-teman. Jadi dia nggak boleh pakai password yang sebelumnya ya. Minimalnya itu ada berapa kalinya. Nah ini kita skip aja teman-teman, update window ini. Karena ini sebenarnya saya pernah ya PKL di suatu perusahaan gitu di PT, dan saya sering banget lihat orang user itu ganti password teman-teman, atau passwordnya itu mungkin lupa mereka ya usernya itu, jadi mereka minta ganti admin. Nah terus saya kepikiran kita coba bikin videonya gitu, karena saya juga masih bingung gitu untuk ADDS ini apa saja sih yang perlu dibahas ya videonya. Nah mungkin langsung aja teman-teman kita coba ya. Nah di sini kita bisa pergi ke tool. Di sini kita nggak coba di komputer teman-teman, cuma kita langsung di group policy yang defaultnya teman-teman. Jadi yang di PC ini ya, settingnya itu yang di sini teman-teman, di dalam server ya, bukan di sisi user lagi. Soalnya kalau kita coba di sisi user itu bakal ketimpa sama yang di sini teman-teman, group policy yang default domain ini ya. Soalnya setting password itu dia bisa nimpa teman-teman, karena ini ya sudah aktif duluan gitu, makanya dia ketimpa. Walaupun kita coba nanti di sisi organization unit komputer client itu nggak bisa teman-teman, bakal ketimpa ya, soalnya di sini sudah ada settingnya nih. Jadi kita ngeditnya itu di sisi server teman-teman. Nah mungkin kita coba dulu untuk ganti password dulu deh ya. Kita mau coba user Majid deh. Mana ya user komputer ini, sambil saya tes aman ya. Oke, kita ke user Majid teman-teman. Ini komputer ya. Kita ke user aja. Oh di HR ya saya pindah. Nah ini teman-teman. Biasanya sih saya lihat di tempat saya PKL dulu, user itu kadang lupa password teman-teman, atau dia kan kita settingnya gini ya, ganti password ketika user next logon gitu, yang ini ya teman-teman. Nah ini kan ya setelah user ini kita kasih password baru sebagai admin nih di sisi perusahaan ya, nanti kan si user itu dapat password, dia login, terus nanti setelah itu dia bakal minta rubah passwordnya ya dari password yang sudah kita kasih ini teman-teman. Misalnya kita kasih tes ya, nanti kita kasih tes. Nah ketika user login itu, dia pertama kali login, dia bakal diminta untuk memperbarui password ini teman-teman, karena kita kasih ini ya, user must change password at next logon. Jadi nanti ketika dia login lagi, dia bakal reset password. Mungkin gara-gara itu dulu ya saya lihat, jadi minta reset password teman-teman. Ataupun ada yang akunnya kebanet ya, soalnya katanya SOP-nya itu setiap 90 hari 3 bulan gitu bakal dicek-cek itu karyawan yang sudah nggak kerja lagi itu bakal dinonaktifkan si akunnya teman-teman. Jadi bisa gini ya kalau dinonaktifkan. Nah, teman-teman bisa disable akunnya aja. Ini nggak bisa login lagi teman-teman, dan semua fitur-fitur group policy kayak mapping drive dan kawan-kawannya itu nggak berlaku lagi buat user ini. Kita enablein aja. Nah kita bakal coba ganti passwordnya teman-teman. Jadi nanti kita coba ya, karena kita ganti tes dah. Jangan ya tes. Nah di sini dia bakal gagal teman-teman, karena aturannya belum ada ya. Nah makanya itu di sini katanya itu window cannot complete the password change for Majid, katanya buat user Majid itu karena passwordnya itu tidak sesuai dengan password policy yang sudah ditentukan. Nah kita bakal edit ini teman-teman. Jadi langsung aja kita ke dalam ini, yang mana nih, ini user ya. Kita bakal ke group policy, kita bakal timpa teman-teman dan sedikit bahas ya di sini. Nah kita di sini aja teman-teman, di default ya. Ini buat user yang mau masuk, kita pilih di sisi user ya, mungkin di sini deh. Software setting bukan ya, di Windows setting ya, saya agak lupa juga nih. Oh di komputer teman-teman, sorry ya.
di komputer, terus policy, kalau nggak salah ini dah, saya agak lupa juga. Nah, ini security setting ya teman-teman. Nah, di sini ada akun policy teman-teman, kita masuk. Nah, di sini ada password policy dan juga akun logout policy teman-teman. Kita ke password policy dulu deh. Nah, di sini ada enforce password history ya. Ini yang katanya itu keep password history for 24. Katanya ini 24 kali teman-teman. Misalnya passwordnya itu kita setting gini ya. Kita nggak banyak ininya sih, nanti untuk percobaannya itu sekali aja teman-teman. Misalnya dia 2 kali ya. Misalnya yang tadi itu tes dan tes 1 2 3, terus dia kembali lagi ke tes. Kalau kita setting di sini 2, berarti bisa teman-teman. Soalnya kan 1 kali percobaan masih ya. Kalau di 0 itu dia nggak bisa keep password history for 0 ya. Nah, ini passwordnya nggak ke-save teman-teman. Dia bisa untuk nggak passwordnya itu nggak diingat lagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba-coba terus gitu. Misalnya yang tadi tes dan tes 1 2 3 itu kan misalnya dikembalikan ke tes lagi, ini 0, dia bisa teman-teman, karena dia nggak di remember ya. Kalau di remember 1 kali, maka si user tes tadi itu dia nggak bakalan bisa lagi diganti ya, karena itu udah kesimpan teman-teman. Perlu misalnya di sini 1 ya, kita anggap 2 kali deh. Jadi user tuh perlu perubahan 2 kali baru history yang sebelumnya itu bisa di-apply teman-teman, di ACC ya. Nah, di sini juga ada minimum password age ya. Ini seperti namanya teman-teman, minimal passwordnya itu diganti berapa hari gitu. Misalnya di sini digantinya setiap minimalnya itu sebulan ya mungkin. Nah, maksimalnya itu teman-teman bisa setting aja. Misalnya di sini, aduh, nge-lag. Ini minimum password ya, 1 hari. Maksimum passwordnya, misalnya teman-teman pengennya kayak di tempat PKL saya itu 90 teman-teman. Nggak bisa ya. Oh, ini range. Sorry. Ini nih password age. Nah, teman-teman bisa di apply dulu biar dia bisa mendefinisikan gitu mau berapa hari, misalnya 90 hari gitu teman-teman. Jadi usernya itu minimal dia ganti password itu harus setiap 90 hari teman-teman. Ini biar ada alasan keamanan ya, takutnya mungkin di hari keberapa gitu teman-teman itu dibobol passwordnya. Nah, jadi orang yang ngebobol itu misalnya sudah dia males tuh masuk ke dalam komputernya itu, dia tahu domain, tahu username, password, tapi biasanya lokal juga sih, jadi jarang ya pakai HP publik teman-teman. Tapi tetap bisa ya, misalnya dia masuk jalur jaringan kan dari jaringan kantor dalam, kita nggak tahu teman-teman, makanya perlu diganti ya untuk password ini. Jadi historinya itu udah dihapus teman-teman. Jadi orang yang ngebobol itu misalnya bulan kemarin dia tahu passwordnya, bulan berikutnya dia mau coba nggak bisa login lagi teman-teman. Lalu di sini ada juga password length ya, ini yang berapa minimal katanya itu teman-teman. Misalnya kita kasih 3 aja ya. Tadi kan kita mau ganti tes tuh teman-teman. Nah, kakak batas katanya nggak boleh minimal tuh 7 kalau nggak salah tadi ya. Kita cek dulu deh. Ya, minimal 7 ya. Ini kita bisa ganti teman-teman jadi minimal 3 aja. Jadi nanti kita bisa login menggunakan password tes aja biar simple. Ini sambil saya cek dulu teman-teman untuk si ininya ya. Masih aman ya suaranya. Sini juga bisa teman-teman untuk password miss complexity requirement property. Teman-teman bisa macam-macam ya untuk passwordnya teman-teman. Misalnya itu pakai bintang, pakai underscore ini teman-teman, dan lain-lainnya ya. Itu bisa teman-teman nyalakan. Lalu di sini store password ini saya belum pernah nyoba sih teman-teman. Jadi no comment ya mungkin. Nah, kita lanjut ke sebelah aja teman-teman, ada akun policy. Nah, ini misalnya yang login tadi teman-teman, kalau dia salah password itu, kita bisa ngeblokir dia teman-teman, user itu. Jadi si user itu bakal kena ini ya, duration di lock akunnya itu dikunci dulu teman-teman selama 30 detik ya. Kita pakai default aja nih. Nah, jadi ketika dia salah melawan passwordnya itu di sini teman-teman, di akun logout threshold property ya. Kita ganti 2 aja biar sedikit ya. Jadi 2 kali percobaan, kalau dia salah dia bakal dikunci teman-teman akunnya selama 30 menit ya.
Ini reset counter logout after, ini hitungannya ya teman-teman. Misalnya sudah 30, misalnya dia login sekali gagal gitu ya, di situ kan settingnya 30 tuh, itu kebaca selama 30 menit teman-teman. Jadi reset accounting logout counter after ini perhitungannya ya. Jadi ketika misalnya usernya itu login misalnya 30 ini ya, satu kali, terus dia coba lagi setengah jam kemudian, itu si counternya udah hilang teman-teman, jadi dia tetap kebacaan 0 ya. Jadi lebih baik ini dilamakan aja teman-teman, biar keamanannya ya. Misalnya diganti 1 jam gitu, jadi selama 1 jam misalnya dia udah 2 kali, itu counternya udah mark, dia nggak bisa lagi login teman-teman, dia bakal kena logout ya, logout duration. Nah ini teman-teman bisa kasih batasnya juga teman-teman, berapa lama dia kena logout gitu. Mungkin nanti kita kasih ya untuk audit teman-teman, mungkin di next video ya, yang mana audit ini bisa melihat lognya teman-teman, yang menghapus pila ataupun yang lain-lain di sisi user ya teman-teman. Nah mungkin kita sudah setting ini ya, password policy, kemana tadi itu, ini yang historinya teman-teman, password yang diingat itu, ini adalah maksimum password harus diganti, maksimumnya berapa, ini minimumnya untuk mengganti password teman-teman. Terus ada ini password kata berapa kalimat gitu misalnya ya, misalnya sini kita ganti 3 tadi biar bisa tes. Terus ini untuk yang macam-macam itu ya teman-teman, kayak pakai pagar segala macam itu. Terus di sini saya belum pernah nyoba ya, saya belum bisa bilang apa-apa teman-teman, jadi kita skip aja itu ya. Terus ada akun logout duration, ini durasi akun yang udah kena logout setelah dia ini nih, dia ngecoba login misalnya 2 kali sini ya, dia bakal gagal login ketiga itu, dia bakal kena logout duration ya teman-teman, dia bakal di ban dulu selama 30 menit. Terus ini buat ininya tadi ya, apa sih namanya, counternya ya, jadi counternya itu dihitung berapa jam gitu. Misalnya tadi kan ya, dia misalnya dia coba di 1 kali, ini waktunya kan 30 menit ya, dia coba 1 kali terus gagal nih, dia tahu di server itu 30 menit, dia bakal coba di 30 menit ke depan teman-teman. Jadi si counternya itu cuma 1 nggak 2 ya, jadi dia nakalin kalau dia tahu tuh. Jadi lebih baik dilamain aja nih biar dia lama nunggunya, dan kita cek di lognya apakah ada user yang coba ngebobol teman-teman. Nah ini udah kita setting teman-teman, nah kita biarkan aja 30 hari untuk maksimum passwordnya, mengganti minimum passwordnya 30 hari juga. Nah sekarang kita bisa ini dulu teman-teman, ini kan sudah kita setting ya, kita perlu pause ya untuk aturannya teman-teman, karena kita gp update, karena saya males restart komputernya, jadi kita pakai ini aja teman-teman, pakai cmd buat setting ya. Sebelumnya itu kan kita udah coba tuh buat usernya itu, untuk si user Majid untuk pakai passwordnya itu tes aja 3 kalimat aja kan, yang nggak bisa. Ini udah selesai teman-teman. Nah kita bakal coba ganti user Majid teman-teman, kita bakal coba apakah dia ngeblok ya, user and komputer. Nah kita coba teman-teman, di sini kita bakal reset aja passwordnya, anggap aja dia lupa ya usernya, jadi kita reset passwordnya itu jadi tes aja biar gampang. Tes juga kita oke. Nggak bisa ya, coba saya cek sebentar di group policy kita, apa nggak ke set tadi. Group policy management, default domain policy, kita cek lagi deh di computer setting, di policy, terus di Windows setting, di security ya, terus di akun policy, password policy, 3 karakter minimumnya. Oh iya berarti 4 ya, minimumnya itu 3. Oh ini sih kita disable dulu ya teman-teman, soalnya ini harus kompleks nih, saya kan pakai huruf kecil tadi ya. Kita kembali lagi, gp update. Jadi situ tadi ya, yang si ini apa, saya close dulu ya, si ini tadi teman-teman, complexity-nya ya.
Makanya dia nggak bisa tadi itu, karena dia perlu password yang kompleks ya di sini. Yang boleh pakai ini namanya pagar-pagar, huruf besar. Nah, ini ya teman-teman. Ini saya disable biar kita bisa pakai huruf kecil semua teman-teman. Kita cek lagi apakah dia udah apply. Oke, ini udah apply teman-teman. Kita coba lagi untuk membuat password untuk user Majid ya. Ini kita reset password aja, terus ini jangan ya, kita nggak mau ganti passwordnya. Tes di sini kita ganti juga tes. Nah sekarang kita apply. Nah ini udah bisa ya, karena tadi itu tuh si kompleks ya, perlu dibuat kompleks passwordnya yang pakai pagar atau semacamnya teman-teman. Nah kita bakal coba di sisi kliennya, jadi saya matikan aja karena seperti biasa teman-teman, hardware ya. Oke teman-teman, ini udah berhasil login ya, kita ke sisi user teman-teman. Nah kita bakal coba salahin aja ya, tadi itu kalau nggak salah 2 kali, jadi 2 kali kita salah password ke user Majid, dia diblokir teman-teman. Kita tes aja poll ya, gagal, kita coba lagi poll, gagal. Nah kita coba yang ketiga. Nah dia udah kena banet ya teman-teman selama 30 menit ya kalau nggak salah settingnya tadi itu. Nah itu baru bisa hilang setelah counternya itu hilang ya teman-teman, yang di sini ya, group policy domain, default domainnya. Terus kita cek di komputernya teman-teman, cek di window security setting. Nah di sini ya si akun logout, jadi minimal itu dia 30 menit ya setelah kena blok itu teman-teman, dan dia itu boleh perhitungannya itu ketika 30 menit ya, jadi bisa sih diakalin nih, tapi kan dia harus tahu juga gitu aturannya. Misalnya seperti saya bilang sebelumnya, yang mana itu 1,5 jam dia coba sekali, terus dia nggak nyoba lagi teman-teman selama setengah jam itu, jadi kan di server itu dihitungnya itu cuma 1 kali percobaan selama 30 menit, jadi next 30 menit lagi dia harus nunggu gitu teman-teman, cuma ribet ya. Nah terus kita ke password policy lagi, kita sedikit ini untuk password history tadi teman-teman, yang mana misalnya passwordnya itu nggak boleh sama. Misalnya nih ya, password remember katanya, jadi passwordnya itu nggak boleh sama, terhitung dari berapa nih. Misalnya teman-teman udah ganti passwordnya itu misalnya 3 kali ya, 3 kali ini udah diganti dan sama semua, yang sama semua 3 kali itu dia 3 kali ganti, dan passwordnya itu nggak boleh sama dengan password yang sudah 3 kali ganti itu teman-teman. Jadi ini biar user itu nggak sama passwordnya, tahunnya kalau sama hacker tahu, dia bisa login ke dalam server teman-teman. Terus di sini ada maksimum password age ya, ini minimal ganti passwordnya teman-teman. Nanti user tuh bakal disuruh ganti password ya ketika sudah ini nih ya di login ini teman-teman. Nanti dia disuruh ganti password gitu. Biar karena aturannya gitu ya, aturan grup polisinya. Saya perbesar dulu. Ini saya perbesar juga. Nah ini minimumnya teman-teman, ini maksimumnya ganti passwordnya. Ini password yang tadi itu teman-teman, yang minimal berapa gitu, berapa kalimat dia, berapa huruf. Length itu jarak ya, berapa jarak. Seperti tadi kan kita setting 3 ya, biar dia bisa password 1, 2, 3. Nah ini tadi teman-teman, mungkin saya sedikit revisi ya. Ini biar passwordnya itu dibikin sulit gitu, biar dia bisa pakai yang misalnya pakai pagar, harus pakai huruf besar. Kan tadi itu kita pertama kali coba ganti password di sisi user Majid itu kan karena saya nyala ini teman-teman, si password most complexity requirement property gitu, yang mana biasanya itu kan dia perlu huruf besar, tuh ada pagar, ada angka dan segala macam yang ribet-ribet gitu lah teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai ini nih buat keamanan lebih ya. Cuma saya di video tadi saya matikan biar enak aja gitu passwordnya ya, biar tes aja huruf kecil, biar saya nggak panjang ketiknya. Nah ini saya belum tahu teman-teman, mungkin nanti next video saya pelajarin dulu teman-teman, baru saya bikin ya. Tapi next video kemungkinan kita bakal audit ya. Nah mungkin itu saja teman-teman, saya rasa ya untuk video bagaimana kita memahami password policy dan juga akun policy ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lumayan lama juga nih karena saya berbelit ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.